Ya, kalau gipnya ya tidak tetap ditangguhkan juga biar aja ya udah nggak usah kita pakai gip-gipan gitu ya. Oke? Mana yang minta naik? Yang minta naik tadi naik lah. Aduh, aduh. Oke, bentar. Oke, bentar ya. Donditan kena report. Ah, ini teman-teman. Ini siapa ini? Ya, nyamar-nyamar. Ah. Halo, selamat malam. Ini bukan akun saya, teman-teman. Ya, bukan. Ini nyamar ini. Aduh. Saya coba lihat profil kau dulu ya. Pengikutnya kecil kali. Aduh. Udah turun dulu dah, Bang. Nggak usah nyamar-nyamar, kenapa? Ya. Ngapain kau nyamar-nyamar coba? Nyamar-nyamar itu ajaran Paulus. Kalau muslim tinggal izin aja sama saya. Kalau mau ambil konten, nggak perlu ambil nama saya, nggak perlu. Gitu ya. Halo, selamat malam Bang Hidayat Deha. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ada yang mau disampaikan? Ada Bang, alhamdulillah nih dengan sebab ada Abang nih perjuangannya nih kita nih melalui dunia maya Bang luar biasa Bang. Ustaz, alhamdulillah. Salam dari Aceh Pak Ustaz. Salam ya, salam dari saya Yusuf. Iya, thank you Bang Hidayat. Kami sangat support sama Ustaz. Oke, syukran jazakallah ya atas dukungannya. Abang ada yang mau disampaikan lagi? Enggak Bang, cuma itu aja Bang. Kami insyaallah nih selalu nih bersama Ustaz. Baik, salam dari Aceh. Assalamualaikum. Oke, salam buat Anda sekeluarga, salam dari saya di Kalimantan Selatan gitu ya. Saya izin gantikan Abang dulu karena kita diskusi dengan kawan-kawan kita yang Kristen gitu ya. Ya, Bang. Oke, thank you Bang. Assalamualaikum. Ya. Kau ting open cam lah kau. Kenapa kau nggak mau open cam dari dulu? Open cam lah. Kau itu dari dulu maunya ngomong sama gambar melulu. Disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ogah aku jawab salam kau. Lo ajaran ente aja bilang apa kagak boleh ucapin salam terhadap orang yang bukan Kristen. Kalau orang yang datang kepadamu kan, kalau orang datang kepadamu jadi gitu. Kalau aku datang ke rumahmu gimana? Aku Islam. Katanya di 1 Yohanes 10:10 gimana? Usir. Alah. Coba buka. Jadi kita bahas gitu biar enak. Iya, mau aku bahas ya. Aku bukain ya. Buka. Dasar kau ini masa. Ini gitu loh, Cup. Akun satunya suara mantul, bentar. Bentar, Ting. Siapa yang suara mantul? Syukran jazakallah ya. On cam lah kau. Aku dari tadi tunggu on cam gimana sih? On cam ya. Kan on cam itu artinya apa coba? Buka kamera. On cam, tak buka kamera. Buka kamera bentar. Syukran jazakallah Mama ini ya. On cam kan artinya open kamera kan, buka kamera. Aku buka tuh. Kau ngapain emang gelap-gelapan gitu suka kali? Katanya on cam open kamera. Yang ku minta itu kaunya yang kelihatan kayak yang gak tahu aja aku sama kau. Gimana sih? Macam mana? Makanya jangan macet lah. Kalau macet ku turunin. Kau biar kenal sama aku lama. Masa bodoh aku. Harus tepat ininya. Makanya bahasanya harus tepat. Kamera udah aku buka. Kau enggak usah bikin repot diri sendiri napa? Kecuali tadi kau bilang, ini tampakkan wajahmu ginca. Ya udah, itu mungkin beda gitu loh. Tapi kalau kau bilang on cam dong, open kamera udah kok open tuh.
Apa yang salah? Ya udah, kau jangan kayak di kitab kau suka di kegelapan gitu, napa? Loh, aku nggak semedi nggak bertahanut di tempat yang gelap loh, Cuk. Beda. Aduh. Aku ini nggak bertahanut sini. Aku kan hanya menyapa teman lama kan, benar nggak, Cuk? Gimana Ini perkembangan? Perkembangan apa? Kau udah mau mualaf atau belum? Dari dulu kau ngeyel melulu masalahnya. Oh, Bukalah kamera kau, kenapa sih? Ini udah kubuka, Cuk. Macam mana? Mana? Orangnya mana? Yang aku lihat itu orangnya, bukan buka kamera gelap gitu. Loh, tadi kau bilang buka kamera. Buka kamera. Ayo. Tampakkan wajah maksudmu? Iya. Oh, kalau itu nggak bisa kayaknya, Cuk. Nanti digeruduk pula aku, Cuk. Aduh. Macam mana? Aku itu diskusi bukan dengan sama roh kegelapan, bukan sama gambar ting. Baginda aja dia di tempat gelap loh, di gua loh. Kau ini Macam mananya? Udah kalau gitu aku gantikan dulu ya, nanti kita ketemu di room lain aja deh ya. Hah? Ya, Cuk. Ya. Udah, aku udah follow kamu juga sih, ya. Ya, Bro. Selamat malam, sehat selalu ya. Ya, Bro. Oke. Ya itu teman-teman teman lama saya itu ya, Kristen ngotot juga itu. Ngotot nggak jelas di room Aditya dari dulu dia ngotot. Kagak jelas sekali dia. Nah, ini nih. Nah, nih. Ini bagus nih. Halo, Bang. Selamat Selamat malam. Siang nggak selamat gitu. Iya kan, kalau kau bilang selamat malam, nanti siang nggak selamat pula. Betul nggak? On cam dulu lah, Bang, kayak biasa. Udah ini, Bang. Mana hitam? Janganlah, kalau kau lagi di sepi tank, jangan naik. Apa emang kau lagi berdoa di sepi tank gitu? Lagi dalam gua ini, Bang. Aduh, dalam sepi tank kau. Gimana sih? Ayo, yang bener, Bang, yang bener. Ini udah muncul ini, Bang. Kayaknya gelap memang. Ayo, mau kayak biasa nggak? Kalau enggak saya turunkan. Saya kejam aja. Udah, Bang, diturunin aja, Bang. Udah mau istirahat dulu. Oh ya udah, kalau istirahat ngapain naik juga ente Gimana sih? Oke, saya turunkan dulu ya. Kalau gitu ya. Ya. Malam, Bang. Okay. Malam. Teman-teman, akun kedua saya mau saya turunkan dulu. Saya mau ganti akun, maklum HP-nya cuma 2 nih ya teman-teman. Bentar ya. Bentar, ini diposting ulang dulu. Saya ambil linknya ya. Saya mau keluarkan akun saya yang ini dulu. Gimana suaranya, gimana? Jelas suara saya, kawan-kawan? Suara saya jelas? Oke. Kalau nya jelas, saya naikin lagi yang lain ya. Nah, jangan turun naik lah. Halo Bang, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Kepencet, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Tidak ada, kepencet. Oh, kepencet. Ya udah, kalau gitu kita cari Kristen dulu ya. Belum ada diskusi masalahnya. Ini udah 1 jam lebih saya live streaming. Oke? Oh, iya. Oke. Oke ya, Bang ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita ganti lagi.
Iya, nggak ngerti. Saya Kristen udah pada takut sama saya. Heran teman-teman. Halo, selamat malam. Bang? Malam, Bang. Bang Hasan, selamat malam. Aduh. Udah ya, turun dulu. Ya, biarkan yang Kristen naik. Kalaunya pengen naik, buka kamera ngomong gitu ya. Ngomong. Ntar ya teman-teman, saya gonta-ganti akun ini. Selamat malam. Malam Bang, Islam Kristen Bang. Islam lah di mata Nah, ada yang mau disampaikan gitu, biar kita tidak buang-buang durasi, silahkan disampaikan kepada penonton. tinggal di Martapura. Sekampung lawan ulun berarti. Ya, nggak ada ditanyakan mana. Salon Mobilindo official tuh yang di mana? Para Kimol kah? Itu Sukuto, Pak. Oh, pian di Parak? Banjarmasin. Di Banjar di mana? Di Sungai Andai. Oh, ya. Karena kalau ulun hendak memodif mobil ulun kayak itu. Tahu aja nih ulun polo dulu. Apa yang hendak dipadahi nih penonton? Masalah apa ya? Masalah tentang agama. Apa jakanya pian ambil wawa ulun aja ada MGen. Iya. Biar Kristen dulu mewaluh dulunya kayak itu masuk ulun. Nomor wawa ulun aja diambil karena mun hendak telepon di wawa aja kayak itu. Nggih, kena DM lah. Nggih aja ulun turunan dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ayo. Islam gak usah naik. Ya iya, gak usah naik yang Muslim ya teman-teman. Biarkan yang Kristen aja dulu. Halo, selamat malam. Oke. Muslim. Waalaikumsalam. Oh, Muslim Bang. Nanti ambil nomor wawa aja atau silaturahim waktu siang hari ya. Saya buka juga live siang hari buat Muslim gitu. Oke? Oke bang. Oke. Saya izin gantikan dulu ya Bang ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini teman-teman. Ya. Macam mana pula ini? Yang Kristen mana yang Kristen? Jangan kau kejang-kejang di bawah aja. Nih teman lama kita nih ya. Bang, Bang. Ada kabar ya, Bang AI. Selamat malam. Malam. Ada kabar ente katanya mualaf ya? Dulu kan pernah. Yang kedua belum, gitu. Belum. Oh, belum. Ya udah. Hoax aja teman-teman ini. Waktu ngobrol sama siapa? Kan saya lagi belajar Pak Ustadz. Waktu ngobrol sama Mikana pernah saya masuk ke Mikana. Jadi sempat Mikana tuh nggak nyimak kan, dia nanya agamanya apa. Saya bilang dulu saya pernah mualaf. Terus udah kembali. Jadi dia memahami saya tuh mualaf seperti itu Pak Ustadz. Oh, saya pikir ada kabar-kabar terbaru gitu. Ente mualaf katanya. Oh, masa betul kata saya. Ada. Menuju. Menuju. Oh ya. Banyak yang kejang di bawah Bang. Sampai ada yang bilang jangan percaya saya. Yang tulis jangan percaya saya. Umat Islam nih saya kasih tahu ya, jangan percaya saya ya. Yang kalian percaya itu yang saya sampaikan dari Al-Quran maupun hadis, itu yang dipercaya. Kalau sayanya jangan ya. Oh, puas kau? Ya, puas nggak? Puas kan? Udah, jangan percaya saya katanya. Ya betul, jangan percaya saya. Percaya Al-Quran dan hadis yang saya sampaikannya. Oke, Bang AI.
kita tunggu dulu ya, mungkin pasang baju gitu. Ya, sorry Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa bang. Ini akun saya yang lain-lain live streamingnya gitu ya. Sorry, susah ngejar saya gitu kalau saya streaming. Gimana bang? Kan saya ini kebetulan di IT. Saya sempat lihat beberapa kali Pak Ustadz itu di live itu sempat bermasalah ya dengan TikTok. Saya cuma saran aja kalau memang Pak Ustadz bisa umpan balik ke TikToknya sehingga TikToknya bisa menyesuaikan. Aduh bang, ngapain juga umpan balik ke TikTok? TikTok ini penyembah tembok Cina dia. Bukan. Nggak bisa. Saya udah sering kirim gitu saran-saran ke TikTok, nggak direspon juga. Biar nanti ada peninjauan kembali Pak Ustadz. Misalkan ada kekeliruan dari pihak TikTok, peninjauan kembali itu harus membutuhkan umpan balik, yaitu naik banding. Itu pernah saya lakukan juga dan bisa. Dulu kan saya pernah ditombak waktu bersahadat dulu sama Bang Juma itu. Saya lagi itu ditombak Pak Ustadz. Jadi kalau banding Bang AI, saya udah nggak kebandingan lagi udah. Banyak kali saya udah banding, serius. Tapi akunnya Pak Ustadz ini banyak kalau saya lihat ya. Banyak, ya makanya ini saya naikin lagi nih satu nih kalau mau. Ntar ya, saya naikin dulu satu akun saya bang ya. Siap Pak Ustadz. Oh. Oke, mantap. Kalau saya berpendapat Pak Ustadz, kalau untuk backgroundnya Pak Ustadz tidak bermasalah Pak Ustadz. Suara saya kedengaran agak kecil. Bang? Ya. Bang AI. Kecil Pak Ustadz, kecil. Loh, mana suara Bang AI ini? Hilang. Bang? Udah ada. Oke. Oh. Saya ada beberapa hal yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Boleh saya nanya balik nanti ya. Awas nggak jawab kau ya. Awas kau. Ya. Tapi sekali aja kalau Pak Ustadz nanya. Kenapa sekali aja kok dibatasi saya nanya teman-teman. Suka-suka saya mau 10 kali kayak mau 20 kali kayak. Ayo silakan ente nanya apa ya Bang? Baik. Gini Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sempat saya bingung ya. Oke. Tentang hari kiamat Pak Ustadz. Kenapa pula kiamat? Ya, oke, kita dulu untuk pertama saya bukakan dulu untuk menurut iman saya kan. Terus? Ya. Kalau yang saya baca di Matius, tanda-tanda kiamat itu kan kedatangan anak manusia, yaitu Yesus yang nampak di awan-awan sesuai yang tertulis di Matius 24 ayat 42, 44 dan lain sebagainya. Kemudian yang membuat saya bingung, kenapa di Muslim Nabi Muhammad menyatakan hari kiamat itu hari Kamis, hari Jumat, sedangkan di Injil jelas dikatakan. Kita buka ayatnya dulu Ustaz ya, biar ada datanya. Saya tidak mau nanti dibilang seperti Edis ya, tidak punya data. Waalaikumsalam yang di YouTube ya. Ya lanjut Bang. Matius 24 ayat 36 Ustaz. Tahu itu saya ayat terus. Oke, saya bacakan dulu ya. Izin bentar Ustaz. Matius 24 36. Oke, di sini jelas tentang hari. Yesus berkata tentang hari. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, melainkan malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.
Nah, ini kalau kita lihat di Markus juga, Markus 13 ayat 32 pun sama ya, demikian ya. Tetapi tentang hari dan atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa ya. Sama ya maksudnya. Oke, terus Ada 2 ayat yang jelas di Injil mengatakan hal tersebut. Nah, kemudian di Al-Quran, di hadis apa ya, sebentar. Nabi Muhammad mengatakan hari Kamis, hari Jumat, Ustaz. hari Jumat, terus Iya, sedangkan di Matius 24 ayat 42 dan 44, bentar. Maksudnya saya lebih masuk akal yang di Injil ya, di Matius ya, Ustaz ya. Karena dia berkata lebih lebih masuk logika gitu, Ustaz. terus Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi tanda kiamat itu adalah kedatangan Yesus ya. Jadi murid-muridnya diperintahkan agar dipesan sama Yesus agar berjaga-jagalah. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tanda-tanda lalu permasalahannya apa gitu loh, Bang? Permasalahan saya, kenapa Nabi Muhammad bisa tahu hari Jumat, sedangkan itu menurut Yesus, menurut Nabi Isa ya, yang diyakini oleh umat Muslim, bahwa hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Bapa. Oh ya udah, Bang, gampang itu jawabannya. Berarti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Mudah jawabannya itu. Berarti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus, kayak gitu. Kan betul ya teman-teman. Yesus kagak tahu hari kiamat hari apa, sedangkan Nabi Muhammad tahu harinya. Artinya lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Oke, baik, begini saya sangat Ustaz. Berarti sedangkan kedudukan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir atau nabi penutup, sama seperti Nabi Isa menurut kepercayaan umat Muslim. Nah, sedangkan apa yang dikatakan Nabi Isa bahwa hari kiamat itu hanya diketahui oleh Tuhan semesta alam. Tidak seorang pun, bahkan malaikat-malaikat pun tidak tahu. Nah, bagi saya itu merupakan hal yang tidak masuk akal, Pak Ustadz. Kenapa Nabi Muhammad bisa mengetahui harinya hari Jumat? Dari mana beliau mendapat hikmat atau mendapat wahyu bahwa Tuhan mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa hari kiamat itu adalah hari Jumat. Baik, yang Anda ambil itu, Bang, dari hadis ya. Karena alasannya apa? Nabi Adam diturunkan dari surga hari Jumat, diciptakan hari Jumat. Terus juga banyak fadilah-fadilah Jumat yang lainnya. Kayak gitu. Maka dari itu Nabi mengatakan bahwa kiamat pun juga terjadi hari Jumat waktu Arab Saudi. Ya, Arab Saudi, Mekah. Nanti kan ada pula pertanyaan katanya, di Saudi Jumat, di negara lain harinya beda. Jadi ukuran Saudi yang dimaksud. Ya sebenarnya kalau kita merujuk ke Al-Quran kita gini, Bang ya, wa yas'alunaka yaumal qiyamah, kan kayak gitu. Mereka bertanya tentang masalah kiamat. Jadi katakanlah kiamat itu ilmunya di sisi Allah. Quran surah Luqman ayat terakhir. Silakan Anda buka ya. Surat Luqman. Silakan Anda buka Quran surah Luqman ayat terakhir ya. Nih saya bukakan dulu biar kita jelaskan ya teman-teman. Oke. Gak apa-apa kalau Bang ini beliau mau gitu berdiskusi dengan baik teman-teman. Saya senang kayak gitu. Oh ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah tentang ilmu hari kiamat. Betul? Betul. Jadi hanya Allah ya yang mengetahui hari kiamat. Ilmus sa'ah, sa'ah itu sebenarnya bukan hari, Bang, terjemahannya. Tapi sa'ah itu menunjukkan waktu atau angka gitu. Jadi waktu tepatnya tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa, itu hanya Allah yang tahu. Tapi di Al-Quran tidak mengatakan tidak ada yang tahu tentang harinya.
Kalaunya hari, maka kosakatanya kayak gini. Innallaha indahu ilmul yaumal qiyamah. Nah, gitu. Yaum itu bahasanya adalah hari, sedangkan sa'ah menunjukkan waktu, gitu. Jadi tidak ada Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada yang tahu tentang hari, bukan hari, tapi kalau waktu, betul, nggak ada yang tahu. Kalaunya hari, maka ada yang mengetahui, yaitu harinya hari Jumat yang sesuai dikatakan oleh Nabi Muhammad. Berkaitan tentang Matius 24, ya, yang Anda bawa tadi, di situ Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu, malaikat pun kan tidak tahu tentang hari kiamat. Ya, saya pun meyakini yang disampaikan Yesus, nggak ada yang tahu dari Bani Israel itu kapan terjadi kiamat, gitu. Mana ada manusia yang tahu tentang hari kiamat dari bangsa Bani Israel tersebut, nggak akan ada yang tahu tentang harinya. Jadi yang dimaksud di Al-Quran adalah waktu tepatnya, jamnya jam berapa, hari berapa, terus tanggal berapa, tahun berapa, itu tidak diketahui. Tetapi Jumat keberapa, nah itu Nabi Muhammad pun tidak memberikan spesifik. Spesifiknya seperti apa? Hanya tanda-tanda, ya, turunnya Dajjal, ya, Majud, turunnya Nabi Isa, itu tanda-tandanya. Tapi kiamatnya terjadi di hari Jumat tanggal berapa, tahun berapa, itu tidak dikatakan, gitu loh, Bang. Oke. Jadi gitu. Siap. Nah, itu. Oke, semoga teman-teman juga teredukasi ya, karena ini pertanyaan ini bukan saya aja yang melontarkan, tapi kawan-kawan saya yang sesama Katolik juga sempat kami berunding di gereja tuh, di belakang pastoral itu cukup aneh. Ya bilang aja, Bang, kalau kok Nabi Muhammad tahu harinya, berarti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus, gitu. Ya. Kena mental langsung pastor kayak gitu. Maksudnya bertentangan dengan di Al-Quran gitu loh, Pak Ustadz. Kata Romo, karena di Al-Quran itu menjelaskan bahwa hanya Nabi Isa, yang kedatangan Nabi Isa itu nanti tanda-tanda hari kiamat. Kedatangannya itu tandanya. Tapi kalau harinya tidak disebutkan Jumat keberapa, tahun keberapa, gitu. Oke? Siap. Oke. Nah. Baik. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Saya dulu nanya, Bang. Saya penasaran. Oke. Serius. Kemarin saya tanya Opung tuh. Ya, tanya Opung subuh-subuh. Siapa yang mencabut nyawa Ibu Yesus? Siapa? Yang mencabut ruhnya Ibu Yesus. Oh, Bunda Maria. Iya. Ya Allah Bapa, sang sumber. Sang sumber, bukan Yesus. Yesus bukan pencipta langit dan bumi seperti Mikana itu salah bagi saya, salah. Mikana salah, oke lah Mikana. Kemarin Bapak itu jawab yang mencabut nyawa Ibu Yesus adalah Yesus sendiri. Bukan, sang sumber. Beda-beda ya teman-teman. Beda-beda, ini bingung. Jadi begini Pak Ustadz, Katolik itu meyakini seperti ini. Makanya ada yang namanya iman rasuli, yaitu aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu udah jelas. Aku jadi yang Allah Bapa yang Maha Kuasa, jadi nyawa Ibu Yesus itu siapa yang cabut? Sang pencipta langit dan bumi, yaitu sang pencipta. Itu di mana dalilnya itu? Loh, lewat tadi aku yang iman rasul itu, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bukan, Bang. Yang saya tanya dalil bahwa Allah Bapa yang mencabut nyawa Ibu Yesus. Dalilnya? Itu sebenarnya nggak perlu dalil karena memang dia pencipta langit dan bumi, Pak Ustadz. Waduh. Maksudnya udah jelas, dia sang pencipta lah yang berhak mengambil nyawa, seperti di Al-Quran meyakini Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tentu semua umat Muslim meyakini bahwa hanya Allah yang berhak mengambil Bukan, Bang. nyawa dan kalau Allah nyuruh malaikat, namanya malaikat Israel. Gitu. Ya, tetapi atas izin Allah, atas betul? Izin, ya, nah, betul. Sama Pak Ustaz. Atas izin Allah, sama. Ini kalau Allah Bapa yang mencabut nyawa Maria, atas izin siapa? Atas izin kehendaknya Allah Bapa melalui petugasnya sama, siapa? Malaikat maut sama. Malaikat maut juga. Mana ada itu? Di mana? Saya kagak pernah dengar Kristen dicabut malaikat maut gitu. Ada malaikat maut. Malaikat Mikael, nanti saya tanya Romo nanti sebentar Ustaz.
Oh ya, Nanti telepon saya- dulu lah ngomongnya ya Ya, pastornya. tetapi begini Pak Ustadz, tetapi yang jelas saya tegaskan lagi bahwa yang mencabut nyawa Bunda Maria atau Ibu Yesus adalah sang sumber, yaitu Allah Bapa, sang pencipta langit dan bumi. Karena dialah yang berkuasa, dialah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sesuai dengan di Kejadian 1 penciptaan awal sampai seterusnya. Seperti itu Pak Ustadz. Iya, dalilnya mencabut nyawa Maria mana? Jadi yang sang pencipta jelas berhak untuk mengambil dan memberikan nyawa tersebut. Karena jelas Dia mengambil kan atas izin dia, betul? betul. Petugasnya siapa? Malaikat maut. Wah, ada juga. Ada Pak Ustadz, betul. Aduh. Siapa sih nama malaikat maut di Kristen? Baru dengar saya. Malaikat siapa namanya? Nanti saya tanyakan Pak Ustadz. Waduh, tanya lagi, Pak. Maksudnya saya nggak berani ngomong tanpa saya mengetahui dengan jelas karena di kami kan jelas di Matius 5 ayat 36 itu kan jelas berbunyi Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari Artinya gini, Bang. si jahat. Artinya Saya gini, tidak berani jangan ente tambah-tambah dulu dah. Ya, kalaunya kagak ada dalilnya jangan dibawa ke saya gitu. Gimana sih? Saya nggak tahu saya. Ya udah, nggak ada dalilnya bilang kayak gitu aja. Kalau nggak ada ya nggak ada, nggak dipaksa juga harus jawab kan gitu. Oke, baik. Ya, siap. Terima kasih. Ya udah, pertanyaan ente gimana? Silakan lanjut. Baik. Ini pertanyaan saya berikutnya. Saya minta tolong Pak Ustadz kita jawab yang jujur sesuai dengan Matius 5 ayat 37 ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yang lebih dari itu berasal dari si iblis ya. Untuk di surat At-Tarim Pak Ustadz, ayat pertama itu ayat 1. Ya, itu saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, tolong penjelasannya. Mohon penjelasannya aja. Apa yang diharamkan Nabi sehingga dia ditegur, beliau ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kau yang dihalalkan oleh Tuhan? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, apa yang diharamkan Nabi? Nabi mengharamkan atas dirinya untuk menikah dengan wanita lain, padahal menikah itu dihalalkan oleh Allah. Karena Nabi melihat dari budak yang diberikan, Maria Kiptiah, itu membuat istri-istrinya Hafsah dan Aisyah cemburu. Maka dari itu dia haramkan dirinya untuk menikah gitu, menikahi Maria Kiptiah. Diharamkan, langsung ditegur Allah. Kau mau ubah hukum Allah gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk menikah. Lalu kenapa kau haramkan dirimu untuk menikah? Nanti jadi contoh buat umatnya. Nggak boleh mengharamkan diri untuk menikahi wanita. Nggak boleh, itu pesan dan pesannya gitu, Bang. Sip, mantap. Tapi ada sumber lain yang mengatakan Pak Ustadz, tentu ya saya ngambil juga dari hadis ya, tapi saya belum menyebutkan hadis. Sebentar saya cari hadisnya. Yang mengatakan bahwa itu karena masalah minum anggur. Dari mana itu Bukan udah nyambung hadisnya. Mungkin antara gini Pak Ustadz ya, dia hadis ada yang sahih, ada yang lemah ya. Mana hadisnya? Oh iya. Oke Pak Ustadz, nggak masalah ya. Oke, itu udah sesuai dengan surat At-Tahrim ayat kedua dan seterusnya. Ya iya, nggak boleh asumsi tentang Quran, Bang. Sama sesuai dengan yang tertulis ya. Setuju. Saya tahu Al-Quran saya itu kemana lah, rumus-rumusnya tahu saya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, boleh? Saya pula yang nanya, gantian. Oke ya, siap. Gantian aja kita nanya, gitu ya. Iya, baik, siap. Bang, kemarin itu ada yang mu'alaf. Katanya, kata Bapak Simbolon itu kan gini, ya, kagak mungkin pencipta kalah sama ciptaannya. Gak mungkin pencipta dibunuh ciptaannya. Ya. Tanggapan Anda apa tuh? Gak mungkin pencipta kalah sama ciptaannya, gimana? Sepakat.
Sepakat. Ya teman-teman berarti sepakat juga bahwa Yesus bukan Tuhan ya? Iya, Yesus emang bukan Tuhan, Pak Ustadz. Ya betul ya. Berarti gimana nih, Kristen ini ada beberapa warna, berarti ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak. Bukan. Lalu gimana tanggapannya terhadap Kristen yang menuhankan Yesus? Izin Pak Ustadz, saya mengatakan ini berdasarkan apa yang tertulis dalam Injil. Jelas di Yohanes 17 ayat 3 itu berkata, hidup yang kekal itu yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Terus? Yesus itu keluar dari Allah. Banyak ayatnya Pak Ustadz. Bapa tidak lebih besar dari anak. Hamba tidak lebih besar dari Tuhan. Aku sudah mengatakan ini kepada kamu agar kamu. Yesus sudah menegaskan bahwa dia datang dari Bapa, dia keluar dari Bapa. Dia bukanlah sang sumber, dia bukanlah sang pencipta. Oh baik. Jadi kalau begitu Bang, yang menuhankan Yesus sesat gitu Kristennya? Menuhankan dalam arti apa dulu Pak Ustadz? Misal kayak gimana yang disembah-sembah Kristen tuh? Baik, kalau kami, saya ngomong iman saya aja ya, saya nggak mau di luar iman Katolik. Kalau di Katolik, Yesus itu adalah junjungan, dia adalah tabib, dia adalah guru, dia adalah penguasa, dia adalah putra Allah, putra tunggal Allah. Karena jelas seperti tadi saya sampaikan kepada Pak Ustadz, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Nah, kan di situ, dan akan Yesus Kristus, putranya yang Tuhan tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia adalah Roh Kudus, Pak Ustadz. Dikandung oleh Roh Kudus. Roh yang datang dari Allah sendiri, yang dilahirkan oleh perawan Maria. Makanya kenapa saya suka baca di surat Maryam itu, karena saya pernah dapat ayat surat Maryam ayat 28, di situ jelas dia memuliakan Bunda Maria gitu. Bahwa Maria itu bukanlah perempuan yang dari ini kan, tapi perempuan yang mulia seperti itu, Mas. Saya sepakat itu. Bentar Bang ya, bentar ya. Silakan. Kenapa ini suara Abang malah keluar? Tunggu. Kok hilang suaranya besar? Bentar Bang, bentar. Oke, coba Abang ngomong. Halo? Nah, udah. Baik. Bang, berarti Kristen-Kristen yang lainnya yang menyembah dan menuhankan Yesus sesat gitu? Ya terserah. Itu kan iman Anda. Terus saya mau tanya yang mana yang benar? Apakah iman Anda atau orang yang menyembah Yesus? Kalau iman kami, jelas Yesus itu adalah putra Allah, satu-satunya putra tunggal. Bukan Tuhan kan? Bukan, namanya putra Pak. Putra. Baik. Bukan bapak, anak bukan bapak bukan anak. Baik, kalau Yesus bukan Tuhan, ada Kristen denom lain yang menyembah dan menuhankan Yesus. Apakah mereka sesat atau salah? Salah, baik. Kalau menyembah salah ya, menyembah dalam arti Yesus itu adalah sang pencipta langit dan bumi, salah. Seperti Mikana itu saya katakan salah bagi saya. Baik, bagi kami. thank you Bang. Ya. Nah itu ya, ingat ya Kristen, kalian yang menyembah Yesus salah sembah. Nah gitu. Saya salut deh sama ente Bang, jujur, ente mau jujur gitu. Iya, saya katakan salah. Kalau salah, saya salah. Nanti banyak putih Abang keluar tuh. Abang nanti diserang Kristen pula. Tidak masalah. Karena begini Pak Ustadz, yang kami yakinkan, kami yakini bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Seperti waktu dia dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian langit terbuka dan turunlah Roh Kudus berupa burung merpati, dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, suara itu dari siapa? Kalau Yesus itu adalah Tuhan, suara itu siapa dong? Suara itu dari mana? Kan tidak masuk akal, Ustaz. Kita pakai logika aja berpikir. Sedangkan di dalam Injil pun tidak ada tertulis Yesus mengatakan saya adalah Tuhan, saya menciptakan langit dan bumi. Tidak ada masuk akal. Waktu dia memberi makan 5.000 orang,
sebelum dia memberi makan, dia mengambil 2 roti dan 5 ikan. 2 ikan dan 5 roti. Kemudian dia mengarah ke langit. Dan dia mengucap syukur kepada Allah. Dia berdoa. Waktu dia menghidupkan Lazarus pun dia berdoa. Dia berdoa ke atas. Ya Allah, oleh karena banyak orang di sini, tunjukkanlah kemuliaan-Mu agar mereka tahu bahwa Engkau yang mengutus aku. Kan dia selalu mengatakan seperti itu. Bukan. Ya, kasih Pak Ustaz. Mantap, tepuk tangan Bang buat Abang ya. Berani jujur gitu. Saya kalau jujur Bang, saya nggak bisa mau nanyain apa lagi orang. Kalau orang udah jujur ngapain lagi saya tanya kan gitu. Jadi gampang Bang sebenarnya bikin saya bungkam itu gampang. Anda tinggal jujur aja pasti saya bungkam gitu, nggak akan nanya lagi. Apa yang saya mau tanyakan lagi kan gitu. Oke Bang. Iya, makasih Ustaz. Kira-kira Anda mau nanya apa lagi nih? Silakan. Katanya suara ente mantul tuh, betul nggak? Suara siapa yang mantul? Mantul itu mantap betul maksudnya Ustaz. Enggak, maksudnya double gitu suaranya. Kayaknya enggak, dia singkat itu. Saya sempat baca tadi kata mantul. Oh, yaudah. Mantap betul disingkat gitu pasti. Oke, silakan Bang. Baik. Ini pertanyaan saya. Seharusnya yang kita cari tahu itu adalah siapa Allah Abraham, Allah orang Israel. Karena itulah Allah yang pantas disembah. Yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang menjadi bumerang di saya untuk saya agar saya tidak salah menyembah. Makanya sesuai dengan yang tertulis di Mazmur 147 ayat 19 sampai dengan 20. Boleh kita bacakan Pak Ustaz? Atau silakan. Baik. Siapa yang noisy? Tes 147. Nggak ada double teman-teman, nggak ada. Aman di tempat saya. Oke, saya bacakan Pak Ustaz ya. Silakan. Ayat 19. Oh iya, kayaknya double Pak Ustaz. Suara saya balik. Kalau suara ente balik, ente pakai apa sih? Handset? Iya, saya pakai Tongkat. headset Bluetooth Pak Ustaz. Kayaknya memang ente gitu. Kalau gitu Coba saya matikan dulu ya headset Bluetooth. Iya. Oke, saya matikan. Bentar. Atau kalau mau turun dulu, naik lagi, boleh? Oke, udah Ustaz, mantul nggak? Kalau saya sih dari tadi denger Anda aman aja gitu. Cuma teman-teman aja yang katanya mantul gitu di bawah. Udah nggak Pak Ustaz? Double, enggak. Oke. Baik, Mazmur 147 ayat 19 di sini jelas tertulis, ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, saya ingin bertanya, ini jadi pertanyaan saya, jadi problem saya Pak Ustadz, karena ini jelas tertulis bahwa Allah Israel lah yang benar, seperti di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 122 ya Pak Ustadz ya. 133. Ya, betul. Di Al-Quran juga mengatakan sama ya, sepakat bahwa Allah Israel itu yang benar. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, menurut ayat Mazmur 147 ini 19-20, apakah Pak Ustadz sepakat? Kalaunya yang benar itu adalah Tuhannya para nabi, saya sepakat Bang. Oke. Bang, sorry nih, sebelum kita lanjut katanya masih double Anda, masih mantul. Enggak lagi kayaknya. Udah saya matikan ini Bluetoothnya. Mantul katanya suara ente masih. Tadi mantul ya, betul. Waktu saya pakai Bluetooth. Itu banyak yang komen di bawah tuh. Oh, coba saya pindah ya. Kayaknya. Ya udah gini aja Bang, kayaknya Anda turun dulu, saya naikin lagi gitu. Iya. Boleh. Ya. Ya, boleh Pak. Turun aja dulu Bang, nanti saya langsung naikin. Oke. Oke. Sebagian mantul. Saya mantul nggak teman-teman? Kalau saya gimana? Kalau saya aman nggak? Bagus, baik. Oke. Baik, thank you atas konfirmasinya. Belum naik ini Bang AI-nya, sabar ya. Belum naik Bang AI-nya, sabar.
Oke. Teman-teman semuanya, ini kayaknya kita aman ya nih ya. Aman nih kayaknya live streamingnya. Entah kenapa tadi saya juga nggak ngerti. Rupanya teman-teman nggak boleh 2 HP. Rupanya satu akun itu nggak boleh 2 HP. Ada. Nggak ada nih akun yang live ini, nggak ada di akun saya satunya teman-teman. Coba lihat ya. Nih, nggak boleh. Ini kan Yusuf PI real ya nama akunnya gitu. Nah, nggak ada. Saya keluarkan dari HP ini aman live-nya gitu. Iya, saya keluarkan dari HP ini. Tadi kan ada nih ya tambah akun. Bentar ya. Nah nih ya, tuh. Kalau saya masuk pelanggaran pasti live-nya. Gak mau saya. Kalau saya masukin di situ pelanggaran live-nya teman-teman. Heran juga. Gitu rupanya caranya, satu akun itu satu HP, nggak boleh 2 HP rupanya. Aduh. Ah, gimana? Coba tes suara dulu. Oke. Mantul nggak suara Bang AI-nya, teman-teman? Tes. Ya kalau di tempat saya sih aman. Udah katanya. Oke, udah oke katanya. Silakan. Ya. Tadi mungkin karena handshake-nya kali. Oke Bang. Oke. Tadi gimana? Apa yang Anda mau permasalahkan dengan itu ayat? Ya kan kita kan sama-sama sepakat antara Islam dan Kristen bahwa Allah Israel atau Allah Tuhan para nabi sebelumnya itu adalah Tuhan yang benar. Nah, saya belum dapat di Al-Quran bahwa Allah yang dimaksud oleh Allah Ibrahim itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau menurut Ustadz bisa memberikan saya penjelasan atau ketegasan bahwa inilah Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksud oleh Tuhannya para nabi sebelumnya. Seperti itu Pak Ustadz. Coba Anda buka Quran surah Maryam. Ya. Saya bukakan nih ya. Ya. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhannya dari zaman Nabi Adam. Nih, saya bukakan kepada Anda. Bentar ya Bang ya. Sabar. Saya bukakan di Al-Quran saya di sini. Kawan-kawan juga perhatikan ya. Nih. Bukan ayat 40 berapa itu. Wadkur nih. Nih. Silakan Anda baca. Ayat 58 Quran surah Maryam. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyah Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkut bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil. Jadi dari Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim serta Israil. Oke, nih terus ya, kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud menangis. Kagak ada Bangnya di Al-Quran itu kata Allah, setelah mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran lalu mereka joget-joget jingkrak-jingkrak. Gak ada. Tapi mereka para nabi itu kalau mendengarkan peringatan dari Allah menyungkur lalu sujud sampai menangis gitu. Itu ciri orang beriman ya. Maryam 58. Nggak ada setelah mendengar peringatan dari Allah mereka jingkrak-jingkrak dan joget-joget. Nggak ada. Makanya kan saya pernah kepada abang kemarin itu paparkan beberapa hal tentang masalah sujud. Betul nggak? Betul ya. Nah makanya para nabi itu sujud bukan jingkrak-jingkrak. Saya udah bilang sama abang ya, coba kalau kita ambil Tuhan yang benar itu menyuruh sujud.
Di kitab Anda tuh ya, saya udah jelaskan di perjanjian lama, di dalam Kejadian 24 ya, kan ayat 52. Di situ Abraham praktek menyembah Tuhannya sujud, kan gitu. Itu ada juga di Al-Quran kami, Quran surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim sujud beserta keturunannya. Habis itu Nabi Musa, ya, Nabi Musa kan di Keluaran 34 nomor 8 menyembah Tuhan, dia sujud gitu. Sujud. Di dalam Al-Quran juga ada Nabi Musa tuh sujud. Di dalam Quran surah Toha ayat 14. Habis itu ke zaman Daud. Daud kan di 1 Tawarik 29, dia sujud kepada Tuhan. Prakteknya tuh sujud gitu. Habis itu Ezra. Ezra di Nehemia 8 nomor 6, dia sujud juga, Bang. Berlalu Ezra zamannya Yesus. Yesus kan di dalam Matius 26 nomor 39, dia sujud juga prakteknya ketika dia berdoa kepada Bapa. Nabi Isa juga sujud. Nabi Isa kan sujud di dalam Quran surah Maryam ayat 31 tuh. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Sujud dia Nabi Isa, diabadikan. Terus Islam Al-Baqarah 43 disuruh sujud. Karena sujud itu ciri orang beriman seperti para nabi. Quran surah As-Sajadah tuh. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Terus ditambah pula Maryam 58. Kalau para nabi itu diperingatkan oleh Allah, dia itu sujud, menangis sujudnya sampai menyungkur sujud kayak gitu. Lalu dari mana ibadah yang kepal tangan, jingkrak-jingkrak, joget-joget? Kenapa ibadahnya nggak sujud gitu loh? Sejak kapan para nabi mengajarkan tidak sujud? Bang, ajaran yang tidak mau sujud itu saya udah sampaikan kepada abang. Ajaran tidak mau sujud itu adalah ajaran iblis. Lihat ketika iblis disuruh sujud, nggak mau dia. Kan gitu, sengaja iblis melalaikan kita agar ibadah kita itu jangan bersujud. Karena kalaunya kita sampai sujud, iblis tuh marah banget dia sama manusia. Gitu, marah banget dia sama manusia iblis tuh kalau kita sampai sujud. Makanya ajaran yang tidak mau sujud itu ajaran iblis. Mohon maaf nih, bukan menyindir salah satu ya Bang ya, salah satu keyakinan seseorang, enggak gitu. Tetapi itulah baik di kitab Anda maupun di kitab saya itu perintah Tuhan kepada para nabi sujud gitu. Ya janganlah kita itu disebut sampai seburuk-buruknya makhluk ya teman-teman. Kenapa disebut seburuk-buruknya makhluk orang kafir? Ini mohon maaf ya Bang ya, orang kafir itu disebut seburuk-buruknya makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dari ahli kitab, mereka akan masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa disebut seburuk-buruknya makhluk? Kenapa coba? Kita Bang ya, kita ini sebagai manusia didesain sempurna. Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kita itu diciptakan sempurna, bisa ruku, bisa sujud, kan kayak gitu. Itu Allah ciptakan manusia bisa ruku, bisa sujud. Monyet pun juga diciptakan ada dahi, ada tangan, ada kedua kakinya, itu monyet. Tapi monyet tidak didesain untuk ruku dan sujud. Lalu manusia yang sempurna ini kagak mau ruku, kagak mau sujud, berarti lebih buruk daripada monyet Bang. Gitu. Udah diciptakan sempurna, tapi kagak mau sujud gitu, kagak mau ruku. Apa bedanya kau dengan monyet? Bahkan kau bisa disebut seburuk-buruknya makhluk, lebih buruk daripada monyet gitu. Jadi seperti itu Bang. Ini nabi bukan, kiai bukan, mufti bukan, ulama bukan, ustadz bukan. Lalu ya sudah bukan bertitel, bukan nabi, bukan ulama, sujud kagak, berharap masuk surga. Wah, mimpi. Mimpi Bang. Ya,
Nabi bukan, ya ulama bukan, ustadz bukan, tapi orang biasa, kagak mau sujud, kagak mau sholat, angan-angannya tinggi, minta masuk surga, mimpi itu, mimpi siang bolong, gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya menyampaikan kepada Anda sesuai dengan kitab kita, apa yang kita pelajari aja gitu loh Bang. Ikuti yang dipelajari, ikuti oleh apa yang diajarkan para nabi gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mantap. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi itu sudah final ya. Final itu di Kejadian 24:52 itu sudah final bagi saya karena di situ sudah jelas Bapak segala bangsa bagi kami itu yang kami sangat hormati yaitu Bapak Abraham. Di situ jelas tertulis kita hamba Abraham. Itu mendengar, ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Sudah nggak ada dalil lagi itu. Makanya dia bapak segala bangsa. Makanya Bang, saya pertanyakan, ajaran mana yang mengajarkan berdoa kepal tangan? Adakah Abraham ngajarin? Atau ketika menyembah Tuhan itu joget-joget, jingkrak-jingkrak gitu? Makanya saya heran dengan ajaran tersebut. Ini ajaran siapa sih sebenarnya gitu? Bukan bermaksud menghina Bang, tapi saya lebih banyak keherannya gitu. Kok ada ya ibadahnya kayak gini? Gitu loh Bang, bukan bermaksud menghina gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau sesuai kenyataan mau gimana Pak Ustadz, kita nggak bisa menyangkal. Kita berkata sesuai real, fakta yang ada kan. Ya. Kecuali yang Pak Ustadz katakan itu tidak sesuai, nah itu baru namanya fitnah kan gitu. Betul, saya kan bawa data gitu. Silakan kan Anda pelajari datanya. Yang penting kan kita menyampaikan bahwa ajaran para nabi itu sujud gitu. Ya, sujud, bukan joget-joget. Bahkan Yesus pun tidak ada memerintahkan untuk jingkrak-jingkrak maupun nyanyi-nyanyi. Tapi Yesus mencontohkan dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kan gitu. Betul. Jadi seperti itu, Bang. Final tadi benar kata Pak Ustadz. Final di Kejadian 24:52 itu sudah final itu. Nggak bisa diganggu gugat karena itu jelas Nabi itu Bapak Abraham sendiri yang sujud. Oke. Betul, sepakat saya. Dapat ya Bang ya ayatnya bahwa dari zaman Nabi Adam sampai ke Abraham dan keturunannya sampai ke tempat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka gitu. Sesuai yang Anda baca tuh di dalam Quran Al-Baqarah ayat 133 tadi. Ya. Am kuntum syuhada idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, Tuhan mereka satu, wa nahnu lahu muslimun, dan mereka adalah orang yang berserah diri. Jadi seperti itu. Boleh saya nggak enak nih ya. Oke, ganti. Gak apa-apa, nanya satu lagi, habis itu saya mau nanya Anda. Saya ada bingung di tempat Anda itu. Anda kan sering bawa Mazmur tuh. Nanti jelaskan tentang Mazmur ya habis ini. Silakan. Siap, baik. Oke. Saya udah beberapa kali baca Al-Quran, Ustaz ya. Mungkin ya memang karena ilmu saya terbatas dan pemahaman saya hanya sebatas yang saya pahami ya. Jadi saya minta penjelasan kepada Pak Ustadz yang mungkin yang jelas lebih paham ya. Di Al-Quran ini saya sudah beberapa kali mencari bahwa di mana perintah untuk sholat 5 waktu. Dan yang saya dapati di sini hanya 3 kali Pak Ustadz. Karena perintah itu mengatakan dari pagi sampai tengah siang, antar yang mana tadi datanya? Oh gini Bang, ada perintah sholat wusto itu zuhur dan asar gitu. Karena yang dimaksud wusto itu dari tengah hari sampai senja. Ya. Gitu, wusto itu artinya tengah. Berarti kan yang jam 12 kalau tengah hari Bos. Iya, tengah hari kan di tengah hari itu dari jam 12 sampai sore. Itu kan pertengahan hari. Ya. Gitu. Makanya kalau Anda dapati 3 sebenarnya 5. Kalau itu saya ini aja saya kasih dalilnya ya. Nih saya ambilkan aja. Oke. Nih, aduh. Sebenarnya sih ya saya itu nih Bang ya. Kalau saya bacain satu-satu lama nanti. Tuh.
Surah An-Nisa ayat 103, Al-Baqarah 43 nih global ya Bang ya? Iya. Ayatnya. Ini ayat global. Apa bunyi ayatnya? Al-Baqarah ayat 43. Waduh, Masya Allah saya lupa bunyi ayatnya. Wah, lupa. Kok Masya Allah. Heran saya, kok bisa lupa ya? Maklum manusia ya Bang ya. Bunyi ayatnya pun lupa saya. Warka'u ma'rokiin. Itu ayat muka depannya apa gitu, belakangnya warka'u ma'rokiin. Gitu. Nah, ini Anda bisa cek ya tentang masalah sholat fardu. Ada Al-Isra 48, Al-Ankabut 45, Quran surah Ar-Rum 17 dan 18. Di sini subuh, terus sholat-sholat yang lainnya. Ya teman-teman, terima kasih ya kasih tahu saya depannya wa aqimu sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah tuh Bang. Oke, ya maksudnya ya, lihat. Anda bisa klik aja perintah sholat 5 waktu di Quran dan silakan dipelajari apa yang dimaksud wusta tengah hari, apa yang dimaksud dari pagi dan petang, artinya maghrib dengan subuh gitu. Terus dirikan sholat yang di malam hari, ya petang bisa juga isya. Jadi seperti itu Bang maksudnya. Lagi pula kalau untuk masalah sholat ini kan dicontohkan oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi sholat isya, Nabi sholat zuhur, Nabi sholat subuh, Nabi sholat asar, Nabi sholat maghrib. Jadi kalau di framing nggak ada perintahnya di Al-Quran, tapi ada contoh dari Nabi. Kayak gimana? Gitu. Sekarang giliran saya nanya boleh Bang? Oke, pertanyaan berikutnya. Bentar ya. Saya mau nanya sama Abang. Oke, siap. Ya gantian Ustaz, ya betul. Iya. Silakan, Saya agak heran nih. Ini ayat yang paling unik nih. Ya. silakan. Ayat mana? Buka dulu Mazmur 82 nomor pertama. Mazmur 82. Siap. Bacain Bang. Ya. Saya bacakan kok. Ayat pertama Ustaz ya. Ya. Oke, baik. Syukran jazakumullah ya kawan-kawan. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Oke. Itu kan ayat 2 tuh. Ya, ayat kedua ya betul. Sekarang pertanyaan saya, di situ Tuhan bikin sidang dan dihadiri beberapa Tuhan, kan gitu. Nah, tunggu, saya baca ulang dulu Ustaz. Biar nggak kelihatan. ya baca dulu. Nih, saya udah bukain juga ya. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Pertanyaan saya, ada berapa Allah? Ini hakimnya Allah yang mana? Ya. Dan peserta sidangnya, peserta rapatnya ini Allah mana lagi? Karena di sini tertulis para Allah, kan gitu. Tapi sebentar Pak Ustaz ya. Saya juga pernah baca ini Pak Ustaz. Saya tidak kaget sih, saya pernah baca. Dan kalau kita buka boleh kita buka Yohanes 10:34 Pak Ustaz. Yohanes 10, ya. Ayat 34 sebelum saya menjawab itu. Oke. Saya sudah pernah baca kok, udah pernah saya selidiki juga nih. Nih. Ya. Terus? Apa? Apa hubungannya dengan ayat ini? Ini kan di Taurat tadi itu Mazmur. Ya, maksudnya gini Pak Ustaz. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ya terus? dalam arti di sini dia menyimpulkan bahwa
murid-muridnya pun bisa dikatakan Allah. Contoh, Waduh, kacau. Nabi Musa pernah dikatakan Allah, dan Harun sebagai nabinya. Itu maksudnya waktu untuk kayak Fir'aun itu, untuk Fir'aun, Musa pernah menjadi Allah, dan Harun saudaranya pernah menjadi nabi. Itu perintah Kalau Allah. ini Bang, kalau seperti itu murid Yesus bisa disebut Allah, Musa bisa disebut Allah. Lalu di sini maksudnya Mazmur 82 ini ya, Tuhan lagi sidang sama Nabi Musa sama murid-muridnya Yesus gitu. Itu tambah nggak masuk akal itu Bang. Itu mungkin apa? Ya, itu maksudnya mungkin sama para orang-orang kudus gitu Pak Ustadz. Orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Ya, yang sudah di surga, yang memang orang-orang pilihan, orang-orang malaikat-malaikat kudus, ya tidak seperti kita ya, manusia biasa seperti itu Pak Ustadz. Jadi Tuhan sidang dengan orang-orang kudus gitu maksudnya. Ya, tapi Mazmur ini jangan salah Pak Ustadz. Mazmur ini kan untuk Mazmur Daud itu kan untuk ini biduan gitu Pak, untuk lagu atau apa segala macam. Dia bukan seperti hukum Taurat, tidak ya Pak Ustadz. Ya iya, makanya saya tanyakan isinya. Kok ada Allah berdiri dalam sidang ilahi, sidang Tuhan? Kan gitu maksud saya. Ini kalau Tuhan punya sidang, sedang muktamar, bahas apa mereka? Terus apa yang mau digibahin di dalam sidang itu gitu loh. Iya. Mungkin itu lagi berkumpul orang-orang kudus Pak Ustadz, seperti itu. Oh ini kan katanya Allah huruf besar tuh. Ya itu kan huruf kecil yang dibawa Pak Ustadz. Mau saya bukakan teksnya, sama loh. Huruf kecil Pak Ustadz. Teks aslinya sama loh itu. Enggak, Mau huruf kecil, mau huruf besar, mau huruf kecil, sama itu teks aslinya. Enggak sama Pak Ustadz. Anda gak percaya? Cari masalah sama saya ini. Kagak percaya ente Bang. Nih saya bukakan sama ente ya. Aduh, kayak gimana sih? Sama seperti tadi Pak Ustadz, Yohanes 10:34 kan sama, alanya kecil, huruf kecil Pak Ustadz. Oke, ini saya bukakan teks aslinya. Ente perhatikan ya. Gak usah ngeles ente sama saya bentar. Oke, baik. Mazmur 82. Nih saya bukakan dulu di laptop. Masalahnya saya ambilnya di laptop. Ya. Mau nggak ya kebuka? Nih lemot nih. Padahal udah maksimal jaringannya. Apakah situsnya yang lemot gitu? Teks asli Mazmur 82:1. Oke. Ntar ya Bang ya. Siap. Nah, nih ya. Kita perhatikan nih, Bang. Ya. Nah, ya. Mazmur 82:1 ya. Ya. Oke. Nih ya, Mazmur Asap. Nih Allahnya ya. Allahnya itu huruf gede ya. Ya, betul. Ini kan Allahnya huruf kecil, oke? Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya bahasa Allah huruf gede, oke nih? Ya. Mana? Ya. Elohim, ya, Mila Elohim, oke? Ya. Ini Allah huruf besar. Sekarang kita lihat huruf kecilnya ya. Tuh. Sama, Bang. Ya, maksudnya maknanya sama, tapi objeknya beda, Pak Ustadz. Loh, gimana caranya kata yang sama objek yang beda? Apa maksudnya? Maksudnya gelarnya dikasih gelar yang sama, tetapi kedudukannya berbeda. Seperti itu. Ini kayak gimana tuh? Ya, jamak, penguasa hakim, yang ilahi, malaikat, dewa. Yang mana yang betul pula? Iya, ini kacau kali. Nggak usah ngeles, ini Elohim sama ya teman-teman. Nih saya kasih tahu kodenya Bang ya. Dia kan pakai kode ya. Pakai kode nih. Ya, betul. Allah huruf besar, kodenya 0430 ya teman-teman. Nih saya buka aja. Ini Allah huruf besar loh ya. Nih Allah huruf besar nih. Nih 0430 ya. Mila Elohim. Tuh, ya.
yang huruf besar. Sekarang yang huruf kecil ya. Sama kodenya, Bang. Huruf kecil nih. 0430. Tuh. Mela'ilohim juga. Aduh, tuh. Ah, sama kan? Iya. Oh, aneh ya. Entar. Bentar, Pak Ustaz. Nanti saya itu dulu. Itu Tuhan ada berapa sih? Kodenya berapa tuh? Satu. Kodenya 3430 ya. 39 ya. Iya, ada berapa Tuhan kau gitu? Ya. Nanti saya saya pelajari dulu, Pak Ustaz. Oke. Nah, nanti kalau ketemu saya tagih lagi loh itu. Ya. Ada berapa Tuhan kau gitu? Aduh, jangan tanya dulu. Saya boleh tanya pertanyaan, Ustaz? Jangan ditanya dulu, saya mau nanya lagi katanya. Ada. Iya, silakan nanya lagi, Bang. Tapi setidaknya nanti kasih kesempatan juga sama yang antri di bawah gitu ya. Oh, boleh. Ini pertanyaan silakan. Terakhir. Oke. Menurut Pak Ustadz, saya ingin bertanya satu hal aja. Apa tuh? Menurut Pak Ustadz, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, agama, tapi tolong jujur Pak Ustadz ya, agama yang dianut Nabi Muhammad waktu umur kecil itu, dari kecil sampai umur 40 tahun, sebelum menerima wahyu itu agama apa yang betul-betul dianut oleh Nabi Muhammad? Itu saya cari, itu belum saya ketemu Pak Ustadz. Silakan. Baik. Ini data saya kasih Bang ya. Nabi Muhammad itu disuruh mengikuti milah Abraham, kan perintahnya. Artinya apa? Sebelum Islam itu diturunkan ya, melalui wahyu-wahyu yang diberikan, Nabi Muhammad menganut apa? Di Jazirah Arab itu ada 4 agama. Yang pertama pagan Quraisy, yang kedua Nasrani Najran, yang ketiga Yahudi, iya Bang ya. Yang keempat agama Abraham atau sebutannya Hanif gitu. Kita lihat dari hadis-hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diciptakan dari rusuk ya yang suci dan dipindahkan dari antara rahim yang suci. Kalau rusuk yang suci dipindahkan dari nasab yang suci, artinya dia bukan keturunan penyembah berhala, bukan. Gitu. Bukan keturunan penyembah berhala sampai ke Abraham. Kita lihat aja agama apa yang tidak menyembah berhala di Arab Saudi. Satu-satunya sebelum Islam datang adalah milah Abraham, gitu Bang. Baik, mohon maaf Ustaz. Apakah ada secara tekstualnya Pak Ustaz? Tekstual kalau hadis tadi ada. Entah hadis, entah Al-Quran atau hadis itu ada ya? Ada. Kalau Al-Quran kan perintahnya summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami perintahkan kepadamu untuk mengikuti milah Abraham, agama yang hanif dan bukan orang yang menyembah berhala, bukan orang musyrik gitu. Jadi itu kalau dalil dari Al-Quran ya. Kalau dalil dari hadis tadi ya, saya lupa nomor hadisnya. Cuma Nabi Muhammad diciptakan dari rusuk yang suci, dipindahkan ke rahim yang suci-suci. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Sama Bang. Sudah ini. Ya, saya izin ini dulu. Saya tagihnya antar PR-nya. Saya tagih entar. Awas aja ke. Ya. Oke. Makasih Bang Ai atas ininya ya, atas kunjungannya. Nanti berkunjung lagi gitu. Enak sama ente kalau ngomong. Ya. Baik, makasih Pak Ustaz. Boleh nanya nggak? Hah? Satu. Kemarin saya ada lihat sekilas lewat di live ente gitu. Kenapa nangis-nangis itu apa? Kapan Pak Ustaz? Ada kayak nangis-nangis ente tuh. Di live saya. Oh, yang malam-malam kemarin. Oh, itu ada tentang ini kan, sebelumnya kan saya pernah berdebat dengan Bang Juma. Terus?
Nah, di situ kan Bang Juma udah jelaskan, kalau KTP ini masih bingung antara Islam ke Kristen, ada videonya kok. Saya putarkan video itu. Saya tidak akan menjawab, kan ditanya oleh teman-teman itu, Bang, sebenarnya abang ini mau mualaf atau bagaimana, atau memang di Kristen atau gini. Jadi saya bilang, saya sedang belajar. Jadi saya tidak menjawab, tapi kita sama-sama dengar yuk video ini. Terus saya putar videonya Bang Juma gitu, Bang. Ustaz. Oh, ya udah. Kirain masalah apa gitu. Kirain ente udah sadar pula gitu. Kan di situ kan dijelaskan oleh Bang Juma, kalau orang masih bingung antara ke Islam atau Kristen, biarkan dia berjihad. Kita kuliah. Itu kan kata-kata kan sesuai dengan apa yang saya rasakan. Jadi seolah-olah Bang Juma itu tahu isi hati saya gitu, Bang Juma, menyentuh. Jadi secara otomatis saya sebagai manusia yang betul-betul sama dengan apa yang saya rasakan, tentu kena dong di hati saya, Ustaz. Karena sesuai. Oh, itu toh maksudnya. Iya. Kirain apa lagi? Ente nangis mau masuk agama Islam takut sunat atau gimana gitu. Iya, kalau takut sunat jangan takut sama saya, ada itu gerinda potong di rumah ya. Langsung putus nanti. Anda tinggal makan permen aja gitu sambil pejam, putus sudah pasti saya gerinda gitu. Takut dia, teman-teman, takut dia. Pasti kalau saya bicara sunat takut dia. Aduh, Bang Ai. Kenapa ngeleka Bang Ai-nya? Udah ngelek beliau. Lihat, aduh, ya udah Bang Ai, ente ngelek tuh. Bang Ai. Ngelak beliau, iya. Turun sendiri. Makasih ya Bang Ai ya, semoga mau belajar dan semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oke, teman-teman semuanya, seperti biasanya ya, saya akan iklankan sedikit dan pemberitahuan sedikit ya teman-teman. Di dalam kita memberikan mushaf Al-Quran, kita kan sedang mengumpulkan ya dari Anda semuanya barokah-barokahnya dari para ahlu sodakoh. Kemarin itu ada masuk sekitar 700.000 rupiah ya para ahlu sodakoh. Kemarin tuh ya, kemarin dari tadi masuknya 500.000, yang kemarin 200.000 gitu ya. Jadi total 700.000. Nanti insya Allah akan kita salurkan ketika di tahun ajaran yang baru ya. Jika Anda semuanya ya teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudari ingin ikut berpartisipasi, silakan Bapak Ibu semuanya. Saya pakai teknik edis aja gitu ya, karena beberapa kali saya meletakkan di sematan itu kena gitu ya. Nah, Anda silakan langsung ke sini aja jika Anda ingin ikutan gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya silakan dicatat ya. Nanti dikonfirmasi, tolong dikonfirmasi di nomor Wawa gitu ya. Bentar ya. Tuh ya. Nah, saya nggak bisa sebutkan teman-teman ya. Saya kasih waktu aja satu menit untuk ini, untuk di screenshot ya, untuk di SS gitu. Oke? Nah tuh ya. Nggak bisa masalahnya teman-teman, saya mau sebutin, nggak bisa disematkan, kena pelanggaran, nggak bisa. Jadi saya turutin aja teknik edis dari umat kembali kepada umat gitu ya. Masa kurang gede? Oke? Udah? Nah nanti Anda bisa confirm ya, confirm ke nomor Wawa. Ujungnya berapa? Ujungnya kan kelihatan tuh semua ya teman-teman. Nih saya buang aja dulu ya kayaknya. Ini kayak gimana nih? Kelihatan nggak? Ujung kayak gimana ujung? Apa yang digeser? Mana ujungnya? Ujung apa teman-teman? Iya. Kok nggak bisa digeser? Bentar ya. Bentar ya. Baik, nanti saya bikinkan yang baru teman-teman.
Itu ujungnya 5, ya, ujungnya 5, oke? Ujungnya 5. Ujungnya 5, oke? Ujungnya 5, teman-teman. Oke? Ujungnya 5. Ya. Udah, nanti lagi iklannya. Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu diskusinya. Oke, ya. Lanjut lagi. Bentar, saya ubah dulu. Nah, silahkan dari kawan-kawan Kristen yang mau naik. Syukran jazakumullah khair untuk para ahlus shadaqah ya. Terima kasih ya teman-teman. Nanti konfirmnya silahkan ke nomor Wawa. Saya akan bikinkan baru dulu ya, karena ujungnya tadi nggak kelihatan kata teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa, nanti saya bikinkan yang baru ya. Oke, thank you. Ya, ujungnya 5, ujungnya 5. Abang, halo, selamat malam. Bang, selamat malam. Oh, geser judul ya. Bang. Oke, kita ganti. Ntar teman-teman, saya lihat dulu kreator. Bentar ya, bentar. Siapa nih yang minta naik lagi? Bentar ya. Aduh, kok ngelak ya. Nah, atas nama Muhammad Yusuf ya teman-teman. Nama saya sendiri gitu. Karena yayasan belum jadi. Halo Bang Virgo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Anda Kristen atau Islam? Alhamdulillah Islam. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Bang. Ya udah, kalau nggak ada saya izin gantikan dulu ya, biar Kristen yang naik ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang Muslim kita ngobrol ya siang-siang aja. Biarkan Kristen yang naik ya malam hari. Jadi biarkan yang Kristen untuk malam hari berdiskusi dengan kita ya. Yang Islam gak usah minta naik. Nah, turun naik. Apa? Ulang. Casper selanjutnya. Iya, Casper. Casper. Aduh, Casper. Baiklah. Tuh, kan kena teman-teman. Live Anda ditandai karena informasi pribadi. Pelanggaran berulang dapat menyebabkan live Anda dihentikan. Iya, kejang kau. Ya. Darah Yesus. Apanya darah Yesus? Apanya darah Yesus? Kau kayak Dracula aja suka darah manusia. Apa coba? Darah Yesus apa? Dracula kau gitu. Kenapa kau suka darah manusia? Dracula gitu kau. Mana sih? Datang bulan, ya. Oke lah, datang bulan. Oke. Halo, turun. Iya, tidak boleh masalahnya. Nanti saya bikinkan ulang. Ya, teman-teman, nggak boleh mencantumkan nomor masalahnya. Itulah ya susahnya. Saya bikinkan lagi di sini ya. Turun dulu Ustadz, baru live lagi. Nggak usah, nggak ada peringatan pelanggaran, nggak ada. Ya. Cuma tadi peringatan aja, bukan pelanggaran, peringatan gitu, dia ingatkan. Oke, yang mana yang Kristen mana sih?
Iya, heran saya teman-teman. Datang-datang naik darah Yesus, haus darah dia. Apa coba? Kau suka kali darah manusia, kenapa gitu? Yang suka darah manusia itu antara beberapa hal ya. Kalau nggak iblis, zombie, Dracula, ya, gitu. Atau di Kalimantan ini yang suka darah itu kuyang, ya. Apa coba kau kagak jelas sekali teriak-teriak darah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Waduh. Selamat malam. Ya udah, kau nonton aja di bawah ya. Kagak jelas sekali. Ya, kagak jelas. Mana lagi? Mana? Ayo, yang Kristen mana sih? Halo, selamat malam. Malam Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, tadi mau nyampain temanya ini sudahlah selanjutnya gitu. Jadi ada pendeta yang kalah di Komalnya Kodondi. Jadi tiap ditanya jawabannya sudahlah. Dia ditanya lagi sudahlah. Jadi temanya sekarang sudahlah gitu. Ya, nantilah kita angkat. Kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud sudahlah. Kan nanti dibilang asumsi gitu. Oke? Oke, siap Ustadz. Dilanjut Ustadz. Baik. Waalaikumsalam. Kita ganti dulu. Mana yang Kristen, mana Kristen? Bapaknya apa ini? Bapaknya Uni. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Gak jelas. Gak jelas. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Bang. Berhala. Kalau naik jangan jadi berhala. Ya, utamakan pengikut Edis yang naik ya. Jangan yang Muslim. Oke? Udah belum masih muter-muter nih orang. Gak bisa disebutkan teman-teman, gak boleh disebutkan ya. Gak apa-apa, nanti saya naikin aja akunnya ya, 1. Nagita naikin dong. Oh, nggak bisa. Kalau Nagita lagi sama si Anu, lagi ngamalin Amsal mereka, ya nggak bisa. Lagi ngamalin Amsal Nagita sama si Anu, Amsal 7, 18 sampai 19 gitu kan. Ya, salam 2 Kristus. Ternyata di Kristen ada 2 Kristus ya. Yang saya tahu Kristus siapa? Edis Kristus dengan Yesus Kristus. Salam 2 Kristus, 3 Tuhan, tanduk 7 mata 7. Oke. Mana nih? Ya, coba yang Muslim gak usah minta naik ya. Yang Kristen aja, buang-buang durasi nanti. Halo,
kembali lagi Pak Ustadz. Halo, iya bang. Oh, open cam lah. Gelap ini Pak Ustadz. Gelap saya turunkan nih, antara dua aja. Ya. Gak ada kamera ini. Ya udah, kau buka dulu kamera di tempat terang. Kalau gelap pun buka kamera, tetap saya turunkan. Coba dulu bang. Ya udah, coba aja dulu. Coba dulu. Siapa tahu. Ya buka aja kameranya dulu, baru ngomong. Ente di mana sih bang? Di mana ini? Bisa nggak ini? Boleh ya? Boleh ya? Itu kayak di proyek kayak gitu, ada lampu kedap-kedip doang itu. Iya, ini aku lagi pas di lampu merah bang. Ah, di lampu merah. Ngapain di lampu merah? Ngapain? Ya, Maksudnya di lampu merah ngapain bang? Lagi berusaha mau kasih terang dunia. Mau kasih terang jalan. Ente kalau kerja bang ya engkau gak usah naik lift gitu. Aku lagi istirahat ini Pak Ustadz. Cobalah ke tempat terang, istirahatnya gimana sih? Lagi nyantai nih. Ya udah, kayaknya bisa aja sih kelihatan. Silakan kalau gitu Anda mau saya tanya atau mau bertanya nih? Ini dua Kristus, Edis Kristus dan Yesus ini apa ini Pak Ustadz? Ya, tadi kan saya jelaskan kenapa Edis itu sekarang bergelar Kristus, karena menurut Edis yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Kan sekarang Kristen kebanyakan ikut live Edis dan percaya dengan omongan Edis yang ada di live-nya. Makanya sesuai dengan paham Edis itu setara dengan Yesus. Yesus itu dituhankan dan gelarnya Kristus. Maka artinya sama dengan Edis. Edis bergelar Kristus juga jadinya. Jadi ada dua Kristusnya di Kristen itu, Edis Kristus dan Yesus Kristus bang, gitu ya. Kalau saya, setahu saya itu hanya satu Kristus saja Pak Ustadz. Hah? Kenapa kok? Enggak bang, sekarang udah nambah jadi dua sekarang. Jadi dua. Dari mana? Dari Edis sendiri, dari paham Edis ya. Edis itu siapa Pak Ustadz? Hah? Edis itu siapa itu? Oh nanti abang ke tempat dia dulu dah. Edis itu siapa ya? Panutan Kristen itu. Dia panutan Kristen. Karena apa? Jadi panutan Kristen itu karena atas kebodohan dia gitu. Gimana Edis TV ini? Ya udah, nanti abang kesana aja dulu. Kalau nggak tahu nggak perlu abang pertanyakan siapa itu. Ya Anda aja langsung nanti ya. Pak Ustadz bisa share lokasinya dia itu Pak Ustadz. Di Amerika. Oh di Amerika, jauh sekali Pak Ustadz. Ya iya, dia kabur dari saya. Gimana? Gimana bisa Dulu bang ya, Edis itu kenapa dia jadi kabur ya? Saya kasih tahu ceritanya sama Anda. Kenapa dia jadi kabur ke Amerika? Karena Edis itu udah semenjak dulu kenal saya. Dia dulu adalah penghuni